Mari kita akan melihat di kitab Ulangan ya. Hari ini saya akan bicara tentang tujuan dari kekayaan. Purpose of wealth. Wealth itu adalah kelimpahan, kekayaan dan kemakmuran. Dalam berapa menit ke depan Tuhan akan merubah perspektif saudara. Tuhan akan merubah mindset saudara pada pagi hari ini. Tuhan akan membangkitkan mindset yang baru. Pikiran dan hati yang baru. Perspektif yang baru tentang kekayaan yang akan Tuhan sediakan kepada saudara. Nah ini ayatnya banyak sekali, kita nggak akan baca. Tapi saya mau kita spesifik poin kepada satu ayat pada pagi hari ini. Mari saudara buka di Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saya buka dengan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara. Menurut saudara, apakah Tuhan mau saudara menjadi kaya? Coba jawab pertanyaan ini dengan jujur. Menurut saudara, ini secara pribadi ya, apakah Tuhan mau saudara menjadi kaya? Sebagian jawab iya dengan lantang, sebagian jawab iya di dalam hati, sebagian jawab ragu-ragu, enggak apa-apa saudara. Enggak apa-apa. Saudara, memang ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Kalau kita mengejar kekayaan takut dibilang tidak mengutamakan Tuhan. Kalau kita tidak kaya takut juga dibilang tidak diberkati Tuhan dan lain sebagainya, konsep di dalam pikiran kita. Tapi pagi hari ini kita mau belajar tentang kehidupan Israel. Ya. Kita mau belajar melihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Kita mau tahu apa tujuan Tuhan kepada bangsa Israel ribuan tahun yang lalu, bukan Israel yang sekarang. Ya. Israel yang ribuan tahun yang lalu. Apa tujuan kekayaan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel? Ya, sebelum kita belajar mengetahui apa tujuan kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau belajar dulu apa yang tujuan Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, secara singkat, mari kita lihat saya sudah siapkan slide-nya kalau yang ini, Keluaran 3 ayat ke-8. Ya, Keluaran 3 ayat yang ke-8. Sebab aku telah turun untuk melepaskan dari tangan orang Mesir dan menurunkan mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Ya, perhatikan ya, saya tulis di situ negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Dan bila mana mereka mendengar perkataanmu, ini kepada Musa ya, maka engkau harus beserta para tua-tua pergi kepada Raja Mesir dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya. Untuk apa saudara? Mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Jadi apa tujuan Tuhan kepada bangsa Israel? Tujuan Tuhan kepada bangsa Israel pertama tadi ayat tadi ya, melepaskan Israel dari perbudakan Mesir. Jadi kalau saudara ingat cerita bangsa Israel ini, mereka selama ratusan tahun itu di tanah Mesir mengalami penjajahan. Ya, dijajah oleh bangsa Mesir, mereka jadi apa saudara di situ? Di Mesir mereka menjadi budak. Ya, menjadi budak. Artinya mereka berarti kalau budak itu ya mereka tidak punya hak milik. Ini perhatikan saudara. Budak itu tidak punya hak milik. Budak itu kerja dan budak beda dengan buruh sekarang. Kalau budak zaman dulu mereka tidak ada undang-undang ketenaga kerjaan saudara. Artinya mereka tidak punya hak. Mereka bekerja aja bekerja dan tanpa upah. Ya, mereka bahkan semakin berat mereka bekerja sehingga mereka berseru, Tuhan lepaskan kami. Dan Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Yang kedua tadi kita baca di ayat 18.
untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan yang ketiga, untuk masuk ke suatu negeri yang baik, yang berlimpah susu dan madu. Ya, jadi ada 3 tujuan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Sewaktu mereka berdoa, Tuhan lepaskanlah kami dari perbudakan ini. Dan Tuhan memberikan jawaban doa mereka dengan 3 tujuan. Apa saudara? Misi awal dari Tuhan kepada bangsa Israel. Pertama, melepaskan Israel dari perbudakan. Yang kedua, beribadah kepada Tuhan untuk mempersembahkan korban dan beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, masuk ke tanah perjanjian. Saudara perhatikan ini. Misi, tujuan awal Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir adalah untuk menjawab doa mereka, melepaskan mereka dari perbudakan supaya mereka bebas mengalami kemerdekaan. Yang kedua, untuk mereka mempersembahkan korban, merayakan, yaitu untuk beribadah. Yang ketiga, masuk ke dalam suatu janji yang mulia. Nah, sekarang kita mau lihat, jadi berdasarkan misi ini, untuk mencapai misi ini, untuk mencapai tujuan ini, apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Ya, kita mau lihat di Keluaran 3 ayat 21 dan 22. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, yaitu bangsa Israel. Ya. Sehingga apabila kamu pergi nanti untuk 3 hal tadi, kamu tidak akan pergi dengan tangan hampa. Apa maksudnya tangan hampa, saudara? Enggak bawa apa-apa, kosong. Tetapi tiap-tiap perempuan, ada perempuan di sini kaum ibu, ya perhatikan ini. Saudara perhatikan ayat ini. Tiap-tiap perempuan harus apa? Meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya. Apa yang diminta, saudara? Barang-barang dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Saudara, kata merampasi, apa ini artinya merampasi? Artinya ini banyak sekali, saudara. Mereka mintanya banyak sekali. Mereka diberikan banyak sekali juga dari tetangga-tetangga mereka. Bisakah saudara bayangkan ketika Tuhan perintahkan saudara pergi, Tuhan jawab doa Israel ya, kamu akan aku lepaskan keluar dari perbudakan ini dan kamu akan masuk ke tanah perjanjian yang penuh limpah dengan susu dan madu. Lalu kamu minta keluar dari Mesir ini, kamu minta sama tetanggamu. Coba saudara, ada yang berani saudara, terutama para ibu, pergi ke tetanggamu, ketok-ketok pintunya. Bu, saya minta emas, permata, sepeda motor, mobil, semua perhiasanmu saya minta. Berani saudara lakukan itu? Kalau enggak dipanggil polisi saudara. Ya. Tapi bangsa Israel diperintahkan Tuhan, minta ke tetanggamu. Gimana waktu mereka melangkah enggak dak artinya. Tapi saudara mereka taat kepada perintah Tuhan. Karena apa saudara? Ayat tadi awalnya apa? Tuhan akan membuat bangsa Mesir bermurah hati. Apa artinya bermurah hati? Mereka enggak akan marah waktu saudara minta. Mereka enggak akan tolak waktu saudara minta. Mereka akan kasih dengan sukarela saudara. Mereka akan kasih dengan sukacita kepada bangsa Israel. Mereka berikan itu dengan gembira hatinya. Mereka berikan sebanyak-banyaknya. Bahkan dikatakan kamu akan merampasi. Itu artinya mungkin habis harta benda tetanggamu. Jadi kesimpulannya, mereka ini keluar dari tanah Mesir kaya raya saudara. Saudara tahu sebelumnya budak. Sebelumnya bangsa Israel ini budak. Gak punya apa-apa. Tapi waktu Tuhan menjawab doa mereka,
Waktu Tuhan punya misi kepada mereka, waktu mereka taat kepada misi yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka melangkah dengan iman, mereka menjadi kaya raya saudara. Mereka berlimpah-limpah emas dan tidak kekurangan pakaian, segala merek, sepatu, celana, pakaian semua, perhiasan kepala, anting-anting emas semua lengkap mereka keluar dari Mesir. Mereka dengan gayanya, dengan bajunya yang indah-indah. Mereka kaya keluar dari Mesir. Ada yang mau saudara? Oh malu-malu. Ada yang mau angkat tangan saudara? Iya mau saudara. Boleh gak saudara kaya raya? Boleh saudara. Karena bangsa Israel yang tadinya budak, yang mereka tadinya turun-temurun gak punya warisan apa-apa. Gak punya apa-apa. Di dalam Mesir mereka sengsara, mereka dalam perbudakan. Tapi waktu Tuhan keluarkan mereka, bukan hanya kebebasan dari perbudakan yang mereka terima. Tapi mereka menerima apa saudara? Kekayaan berlimpah-limpah. Dan kekayaan itu bukan hasil investasi mereka. Tapi karena murni pemberian Tuhan. Karena murni ayat tadi, Tuhan membuat bangsa Mesir bermurah hati untuk memberi kepada mereka. Namun, sekali lagi, mungkin di dalam pikiran bangsa Israel, ini bayangan saya aja. Siapa tahu, begitu keluar dari Mesir, wah kita nanti ke Amerika, kita nanti ke Sungai Niagara, kita jalan-jalan. Wah kita bisa pergi padang gurun, kita bisa cari hotel yang terkenal. Kita bisa makan burger, makan ribs, makan apa yang enak-enak. Wah kita punya emas banyak, kita bisa beli villa, kita bisa beli cottage, kita bisa beli lautan, kita bisa beli pantai, semua kita bisa beli. Wah kita punya banyak kekayaan, kita bisa beli segala-galanya. Oh nanti saya akan beli mobil yang paling mahal, saya akan beli motor yang paling mahal, saya akan beli semuanya ini. Ya semuanya Pulau Bali bisa saya beli dan lain sebagainya saudara. Mungkin pikiran mereka begitu saudara. Apa yang terjadi saudara? Ternyata di situ warung aja gak ada saudara. Di padang gurun. Gak ada Tiara Gatsu di situ. Gak ada di situ McDonald. Gak ada di situ KFC. Gak ada di situ toko emas yang keren-keren. Gak ada di situ toko baju. Gak ada di situ Uniqlo. Gak ada di situ. Ada apa saudara di situ? Pasir saudara yang ada. Pasir saudara. Terus emasnya buat apa Tuhan? Mereka bilang. Mau minum aja gak bisa. Mau makan gak ada makanan. Buat apa semuanya ini? Mereka gak bisa jalan di padang gurun. Gak bisa beli apa-apa saudara. Gak bisa beli apa-apa. Mereka pikir mereka kaya raya. Tetapi ternyata semuanya itu gak bisa dipakai juga di padang gurun. Lalu apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat? Kalau saudara tahu ceritanya. Dari emas, perak yang mereka punya itu. Dari pakaian yang indah-indah itu. Apa yang mereka bikin? Sewaktu Musa naik ke gunung. Dan mendapatkan perintah Tuhan. The 10 Commandments yang dia dapat. Semua 10 perintah Allah. Dia 40 hari naik ke gunung. Dan 40 hari 40 malam dia puasa Musa. Bertemu dengan Tuhan. Mendapatkan perintah. Amanat dari Tuhan. Apa yang bangsa Israel lakukan? Mereka lupa Tuhannya. Mereka lupa siapa Tuhan yang memberikan kemurahan hati itu kepada orang Mesir. Sehingga mereka pakai buat apa emasnya saudara. Mereka pakai emas itu. Mereka kumpulkan semua emasnya itu. Karena di sini gak bisa kepake juga gak bisa dibeli mereka pikir. Mereka bikin lembu emas. Mereka bikin patung dari emas-emas mereka. Mereka pakai kain-kain tadi. Untuk penyembahan kepada dewa lembu. Mereka pakai semua untuk menyembah Allah yang lain. Mereka lupa siapa yang kasih kemurahan hati itu. Mereka lupa siapa yang lepaskan yang bawa keluar mereka dari tanah Mesir itu. Mereka lupa siapa Tuhan yang bikin 10 tulah mujizat itu. Lupa mereka, ada lagunya saudara. Lupa. Gimana lagunya itu? Lupa. Ya. Saudara, masalah dalam hidup kita. Kita ini sering lupa saudara. Katakan ke sebelah kiri kanan. Saya ini sering lupa ternyata.
Sering lupa kita. Sudah kaya raya, sudah dikasih harta yang banyak. Lupa siapa yang kasih, saudara. Justru mereka bikin harta itu untuk bikin patung yang mereka sembah. Dan mereka sembah dewa lembu. Mereka sembah dewa Mesir. Mereka sembah dewa padang gurun. Mereka lupa siapa Tuhannya. Jangan lupa, saudara. Katakan ke sebelah kiri kanan, jangan lupa. Jangan sekali-kali lupa. Katakan ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Makanya kita kembali ke Ulangan. Saudara tahu kenapa ada kitab Ulangan ini? Kitab Ulangan ini adalah untuk mengulang-ulang. Karena kita ini perlu diulang-ulang. Supaya kita tidak lupa. Amin, saudara. Problem kita, manusia ini kita sering lupa. Jadi, saudara, saya ngetes saudara juga nih. Masih ingat gak tadi misi awalnya apa? Nah, jangankan bangsa Mesir. Saudara sekarang ingat gak tadi yang saya tulis? Apa misinya? Melepaskan, ya kan? Apalagi tadi saudara? Ayo. Beribadah kepada Tuhan, apalagi saudara? Masuk tanah perjanjian. Nah, bagus saudara ingat. Israel lupa saudara yang 3 hal tadi. Nah tuh dikasih contekannya kan. Ini Israel lupa saudara. Sudah sampai di padang gurun, sudah punya harta yang banyak. Terus kita lupa, kita mau ngapain ya di sini ya. Lupa dia. Bahkan sebagian dari mereka bilang, enakan di Mesir dulu kita. Makanannya masih enak, makanan Mesir tuh apa ya kira-kira ya. Iya semangka, buah-buahan enak-enak, anggur ya. Bisa minum air oasis ya, aqua, segala macam. Di sini gak ada minum men. Itu kering pasir semua isinya. Mereka lebih enak di Mesir katanya. Wah, mereka lupa. Baru mereka keluar dari laut Teberau, mujizat Tuhan terjadi. Wah, mereka juga lupa. Siapa Tuhan ini? Mereka lupa. Ini saudara bagus banget, saudara ingat, luar biasa. Kasih jempol sebelah kiri kanan saudara. Wah, bagus, luar biasa kamu ingat. Ingat ya misinya. Saudara, tujuan Tuhan memberikan kekayaan kepada bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Seharusnya emas yang mereka bawa, mereka pakai untuk penyembahan kepada Tuhan. Seharusnya mereka pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Seharusnya mereka pakai untuk kemuliaan Tuhan. Nantinya mereka akan harus pakai bikin tabut, kemah suci, tabernakel, kain-kain yang bagus-bagus, yang indah-indah, emas perak semua dipakai untuk perlengkapan rumah Tuhan, untuk perlengkapan ibadah kepada Tuhan. Dan kambing domba yang mereka dapat juga dari tetangga-tetangga mereka, itu dipakai untuk diternakan dan dipakai untuk korban persembahan kepada Tuhan, bukan kepada dewa lembu tadi. Mereka lupa siapa Tuhannya mereka. Bahkan sewaktu mereka mengatakan kepada Fir'aun, dikatakan lalu pada malam itu dipanggilnyalah Fir'aun. Dipanggilnya itu adalah Fir'aun ya. Dipanggilnyalah Musa dan Harun. Kata Fir'aun kepada mereka, bangunlah, keluarlah dari tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadah kepada Tuhan. Saudara, bisakah saudara bayangkan? Fir'aun aja tahu. Karena dia sudah dikasih tahu oleh Musa. Fir'aun aja juga tahu misinya mereka keluar untuk apa. Fir'aun juga mengakui, kamu ya udah pergi dari sana untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ini a clause ya, sign. Di atas materai kertas sign, agree, setuju sama-sama. Ya kita akan keluar, ya kamu juga keluar sana beribadah kepada Tuhan Allahmu. Bahkan Fir'aun mengatakan, dan jangan lupa doain saya juga ya, kata Fir'aun. Saudara, kita perlu juga berdoa untuk gubernur, presiden kita, pemerintah kita. Israel juga, mereka doain juga rajanya Mesir, yaitu Fir'aun. Saudara, Fir'aun juga tahu. Mereka keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya
Fir'aun pun, Raja Mesir pun juga membekali mereka. Bahkan dikatakan memberikan mereka kambing domba. Mereka diberkati luar biasa saudara. Nah kita kembali ke Ulangan 8 tadi. Saya akan bacakan di Ulangan 8 dari ayat ketiga. Jadi, ini gak ada di slide ya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kamu kenal itu dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, tujuan Tuhan di dalam tanah, di padang gurun itu, yang mana emas perak semua mereka nggak kepake. Ya Tuhan sengaja bikin begitu, nggak ada makanan, nggak ada air, dan Tuhan bikin mereka kelaparan. Tujuannya adalah supaya Israel tahu. Bukan supaya Tuhan tahu, tapi supaya Tuhan sudah tahu ini bangsa yang bebal ini, yang tegar tengkuk, yang gak paham-paham. Yang tidak mau nurut akan perintah Tuhan, yang gampang lupa akan Tuhannya. Jadi Tuhan sengaja membuat mereka kelaparan di padang gurun untuk merendahkan hati mereka. Supaya mereka lapar dan supaya mereka tahu bahwa mereka itu adalah orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Ayat keempat. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Saudara paling lama pakai sepatu berapa tahun? Ada yang 20 tahun sepatu saudara gak ganti-ganti? Coba saudara jalan dari sini sampai ke Nusa Dua. Pakai sepatu yang sama apa gak bengkak kakimu, bengkak di sini. Bukan cuma bengkak, keseleo soalnya tulangnya patah-patah. Sampai di Nusa Dua. Mereka jalan 40 tahun pakai sepatu yang sama dan sepatunya gak rusak-rusak. Dan kakinya gak bengkak-bengkak. Bukan karena diolesin GPU atau apa. Tapi saudara, bukti pemeliharaan Tuhan kepada mereka. Ayat kelima, maka haruslah engkau insaf. Apa ini arti insaf saudara? Sadar. Supaya engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu ayat 6, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelai-jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, dan seterusnya. Berlimpah-limpah janji yang Tuhan berikan. Saudara, Israel, saudara ingat tadi Israel waktu di Mesir, mereka miskin, ya, mereka budak, mereka nggak punya apa-apa. Waktu Tuhan perintahkan mereka keluar, Tuhan berikan kekayaan kepada mereka. Dan di padang gurun, mereka miskin lagi, ya, nggak bisa makan, nggak bisa minum dan lain sebagainya. Tapi Tuhan janjikan lagi kelimpahan yang bahkan lebih banyak lagi daripada waktu mereka di padang gurun, waktu mereka di Mesir. Mereka ini berjalan 40 tahun saudara, mereka nggak pernah lihat rumah. Mereka nggak pernah lihat suatu harta aset, harta benda. Tapi Tuhan janjikan kamu akan punya rumah yang mewah di sana nanti di tanah perjanjian. Dan kamu akan berlimpah susu dan madu. Bayang nggak pernah minum susu selama 40 tahun disediakan. Betapa baiknya Tuhan, kekayaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi saudara bisa bayangkan Israel ini betapa baiknya Tuhan kepada bangsa Israel. Pemeliharaan yang luar biasa. Tetapi saudara di sisi lain, betapa bobroknya Israel ini. Yang lupa terus siapa Tuhannya. Kontras ya saudara ya, sangat ironis ya. Betapa setianya Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi betapa bebalnya bangsa Israel ini. Manusia yang tidak tahu siapa Tuhannya. Yang mengeluh terus kerjaannya. Dan lupa siapa Tuhan yang memberkati dia. Terus saudara. Ayat ke-11. Hati-hatilah. Ulangan 8 ayat 11. Hati-hatilah. Supaya jangan engkau
melupakan Tuhan Allahmu. Dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik. Yang tadi saya sampaikan, mereka dirikan rumah yang baik. Dan sudah diam di dalam rumah, villa dan semua hotel yang mereka miliki itu. Resort yang mereka miliki itu. Sudah kaya semuanya. Dan apabila lembu, sapimu, kambingmu bertambah banyak. Dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Kekayaannya bertambah. Investasinya berlimpah-limpah. Dan bahkan kekayaan yang Tuhan janjikan kepada Israel itu nanti lebih banyak dibanding waktu kamu keluar dari Mesir nanti. Tadi yang lalu, 40 tahun yang lalu. Nanti yang di tanah perjanjian itu jauh lebih banyak nanti Tuhan akan berikan lagi. Tapi Tuhan katakan hati-hati. Sewaktu nanti. Jadi saudara, ini ada dua peristiwa ya. Past tense sama future tense. Yang past tense itu Tuhan udah bilang, kamu ini ya udah dikasih banyak, lupa juga sama Tuhan. Tapi Tuhan gak kapok sama Israel. Nanti aku akan kasih lagi kamu yang lebih jauh lebih banyak. Tapi ingat Tuhan katakan. Hati-hati nanti Tuhan katakan. Saudara, pelajaran apa yang kita dapat? Tuhan gak pernah kapok sama saudara dan saya. Tuhan gak pernah kapok sama kita. Walaupun kita gak setia kepada Tuhan. Tuhan tetap setia kepada saudara. Dan hati Tuhan, Tuhan mau memberkati saudara. Ayat 14. Ayat 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas dan kalajengkingnya itu, dan tanahnya yang gesang dan tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras itu. Dan yang di padang gurun memberikan engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Maka janganlah kau katakan dari hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi Tuhan katakan, ingatlah, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, hati Tuhan adalah mau supaya bangsa Israel kaya, supaya umatnya diperkaya. Dan saya percaya ini hati Tuhan juga untuk saudara dan saya. Untuk engkau diberkati berlimpah-limpah. Namun saudara, Tuhan katakan hati-hati. Ingatlah baik-baik. Sewaktu nanti engkau diperkaya, jangan kau katakan, jangan kau menjadi tinggi hati. Karena kekuasaanku lah, karena kekuatanku, karena kehebatanku. Oh, karena ini keringat aku. Aku banting tulang, aku banting kepala, aku banting badanku, dibanting-banting. Sampai aku jadi kaya begini. Apakah boleh saudara ngomong gitu? Tidak saudara. Ingat, ingat. Coba katakan lagi, ingat baik-baik. Ingat. Saudara, ingat baik-baik. Oleh karena kekuatan yang dari Tuhan sajalah saudara bisa memperoleh kekayaan itu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the power to produce wealth. Power to produce wealth. Tuhan akan kasih saudara kuasa. Tuhan akan kasih saudara kekuatan. Tuhan akan kasih saudara kemampuan. Tuhan akan kasih saudara kreativitas. Tuhan akan kasih saudara kepintaran. Tuhan akan kasih saudara ide-ide untuk saudara bisa produce, untuk saudara bisa menghasilkan kekayaan yang berlimpah-limpah. Dan ingat, semuanya itu dari Tuhan, saudara. Amin. Bukan karena kekuatan saudara sendiri. Ayat 19, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada Allah lain, aku memperingatkan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti binasa. Tuhan katakan. Jadi jangan sekali-kali lupakan Tuhan Allahmu. Dan jangan menjadi tinggi hati terhadap kekayaan yang engkau peroleh. Semuanya itu datang dari Tuhan. Amin saudara. Ini firman yang mengatakan kepada kita. Seperti bangsa-bangsa yang lain yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, Tuhan katakan.
Sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Pasal 9 ayat pertama. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberang sungai Yordan pada hari ini dan memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Yang ini kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak dan yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak ini? Ayat ketiga, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Ayat 4, janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, jangan mengatakan begini. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Saudara, ayat kelima, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Pertama saudara, Tuhan sudah peringatkan bangsa Israel. Nanti kalau kamu masuk ke tanah perjanjian, aku akan menghabisi semua musuh-musuhmu. Semua penduduk-penduduk asli negeri itu akan Tuhan habisi. Kamu akan masuk dan menjara semua harta kekayaan mereka. Tetapi peringatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jangan sekali-kali engkau mengatakan, oh ini karena jasa-jasaku. Ini karena saya. Yang bikin saya berhasil ini karena saya. Tuhan katakan no. No. Coba bilang sebelah kita kanan. No. Katakan sebelah kiri kanan. No. Bukan karena jasa-jasamu. Jangan GR dulu ya. Coba bilang kiri kananmu, jangan GR dulu. Jangan GR. Bukan karena jasa-jasamu. Tetapi apa saudara? Karena memang Tuhan mau musnahkan mereka. Tuhan mau memusnahkan kefasikan orang-orang fasik ini semua. Memang Tuhan mau binasakan mereka. Yang kedua, yang pertama tadi karena Tuhan mau memusnahkan mereka. Yang kedua, karena memang Tuhan mau menepati janjinya di ayat ke-5 tadi ya. Menepati janjinya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kedua, kenapa Tuhan menghalau bangsa-bangsa ini? Kenapa Tuhan membawa mereka masuk tanah perjanjian? Karena covenant, karena ikat janji yang Tuhan sudah berikan kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi saudara, saya mau simpulkan, Israel yang sejak keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, diuji Tuhan di padang gurun, lalu masuk ke tanah perjanjian, semua mujizat, semua berkat kekayaan dan semua harta benda yang berlimpah-limpah itu Tuhan sediakan kepada mereka. Tidak ada satupun jasa-jasa bangsa Israel. Bukan karena kebaikan Israel. Tetapi karena kesetiaan Tuhan kepada Israel. Dan karena komitmen, karena covenant Tuhan. Karena ikat janji, janji yang telah Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang Tuhan jaga. Jadi covenant Tuhan, covenant berkat Tuhan tidak akan pernah Tuhan batalkan. Apapun yang terjadi, sekali Tuhan berjanji, covenant Tuhan tidak akan pernah batalkan. Tuhan berjanji memberkati bangsa Israel. Dan janji itu bagi saudara dan saya. Dan Tuhan tidak akan pernah batalkan. Tuhan mau saudara diperkaya berlimpah-limpah. Amin saudara. Tuhan mau saudara diberkati berlimpah-limpah. Tuhan mau saudara berjalan di dalam berkat, bukan kutuk. Tuhan mau saudara diperkaya berlimpah-limpah. Namun ada tujuan, ada purpose tadi. Purpose, tujuan dari kekayaan itu. Yaitu untuk apa saudara? Untuk melepaskan engkau dari perbudakan. Kalau tadi kepada bangsa Israel, dan saya percaya ini juga kepada saudara. Jadi dari semua tadi saya tutup dengan ini. Apa pelajarannya bagi saudara? Apa yang bisa saudara aplikasikan dalam hidupmu?
Saudara, Tuhan sebagaimana Tuhan melepaskan Israel dari perbudakan Mesir, Tuhan mau lepaskan saudara dari perbudakan dosa. Mungkin kau masih hidup dalam dosa pada pagi hari, atau ini ada yang dari rumah yang online yang melalui Zoom atau platform apa semua. Kalau engkau masih hidup dalam perbudakan dosa, Tuhan mau engkau dibebaskan dari dosa. Tuhan mau engkau dilepaskan dari perbudakan dosa. Sebagaimana Tuhan melepaskan Israel dari Mesir, Tuhan mau melepaskan saudara, supaya saudara menerima berkat, supaya saudara hidup berkelimpahan. Dan saudara, kabar gembiranya adalah hanya Tuhan Yesus yang bisa melepaskan saudara dari perbudakan. Hanya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan hanya Dia yang bisa melepaskan saudara dari perbudakan dosa. Yang kedua saudara, bukan hanya dilepaskan dari perbudakan dosa, Tuhan mau saudara dan saya berjalan di dalam kelimpahan. Tuhan mau saya dan saudara hidup di dalam berkat-berkat-Nya yang berlimpah. Tuhan mau memperkaya kehidupan saudara dan saya. Tuhan mau untuk saudara dan saya beribadah kepada Tuhan. Apa itu ibadah saudara? Yang dimaksud tadi oleh bahkan Fir'aun juga bilang begitu, pergi dan beribadah. Bahkan Musa menyampaikan perintah Tuhan, pergi keluar dari Mesir dan beribadah. Saudara, setelah saudara keluar dari perbudakan dosa, Tuhan mau saudara beribadah kepada Tuhan. Apa itu ibadah? Yaitu menyerahkan seluruh hidupmu, bukan hanya di gereja saja di hari Minggu, tapi seluruh hidupmu 24 jam sehari. Itu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Di tempat kerjamu, di sekolahmu, di usahamu, setiap kali engkau melakukan kegiatan usaha, setiap kali engkau bertemu dengan orang, apakah engkau dosen, pengajar, mahasiswa, student di sekolah, jadilah saksi Kristus dan beribadahlah kepada Tuhan. Ibadah itu adalah saudara melakukan firman Tuhan setiap saat. Saudara mempersembahkan korban pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan setiap saat dalam kehidupanmu. Saudara menjadi murid Kristus setiap saat dalam kehidupanmu. Dan saudara bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah dalam kehidupanmu. Itu adalah ibadah saudara. Dan untuk beribadah itu Tuhan akan mengirimkan seperti Tuhan mengirimkan kepada bangsa Israel kambing dan domba. Tuhan akan mengirimkan kepada saudara kekayaan yang berlimpah-limpah saudara. Dengan tujuan apa? Untuk engkau beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi apa tujuannya? Tuhan memperkaya kita. Apa purpose of wealth? Tujuan dari kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Bukan untuk disombongkan atau kebanggaan pribadi. Atau bukan juga untuk rasa aman saudara. Yang membuat saudara aman adalah Tuhan Yesus. Bukan harta saudara. Tuhan memberikan kekayaan kepada saudara untuk saudara beribadah. Untuk penyembahan kepada Tuhan. Next slide. Ibadah kita bukanlah untuk memperoleh kekayaan. Jadi jangan dibalik saudara. Jangan dibalik. Tetapi kita diberikan kekayaan untuk beribadah. Amen. Our worship is not to gain wealth. Saudara datang ke gereja bukan untuk diberkati dan terima untuk punya kekayaan. Saudara bukan hanya datang ke gereja hanya untuk terima berkat. Saudara tidak hanya datang ke Pastor Roni, tolong Pastor Roni doa supaya saya menjadi kaya. Atau saudara melayani Tuhan, ini syarat untuk saudara menjadi kaya. Bukan saudara. Melayani bukan syarat untuk saudara jadi kaya. Penyembahan kita bukan syarat untuk kita jadi kaya. Tetapi saudara terbalik saudara. Semua kekayaan yang Tuhan berikan adalah untuk kita memuliakan Tuhan. Amin. Untuk saudara dan saya memuliakan Tuhan. Saya ada satu ayat lagi. Tadi saya udah keluarin atau belum? Keluaran sebelumnya. Tadi ada keluaran berapa ayatnya coba? Keluaran yang 42, ayat 42. Saya lupa tadi, sorry. Keluaran 3 ayat 42 kalau nggak salah. Ada ya? Keluaran 3 ayat 42 atau keluaran berapa tuh slide-nya?
Slide nomor berapa? Lagi next satu lagi. Nah ini. Keluaran 12. Ini saya sampai sini saja ayatnya. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Ini malam terakhir. Sewaktu tulah terakhir. Sewaktu tulah terakhir. Anak sulung dibinasakan. Dan dikatakan malam itu ada malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Kok Tuhan berjaga-jaga? Bukankah Tuhan santai-santai saja di sana, di singgasana, di surga? Menikmati kopi, teh hangat, suguhan anggur yang indah-indah, wine atau lain sebagainya. Tapi dikatakan Tuhan berjaga-jaga. Bukankah ini amazing saudara? Saudara, Tuhan tidak duduk-duduk santai di surga. Tapi dia berjaga-jaga. Dia berjaga-jaga. Apa kata berjaga-jaga ini maksudnya saudara? Dia bekerja saudara. Apalagi kata-kata berjaga-jaga maksudnya? Dia mengawasi saudara. Apa kata berjaga-jaga ini? Dia memperhatikan saudara. Itu kata-kata berjaga-jaga. Ya kita lagi nonton Piala Dunia. Ada yang nonton Piala Dunia? Ya, ada penjaga gawangnya. Apa tugasnya penjaga gawang? Jagain gawangnya saudara. Jagain gawangnya. Coba kalau penjaga gawang jalan-jalan dulu. Wih bagus ya stadionnya. Dia jalan-jalan gitu. Dia santai-santai, dia duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki. Apakah itu tugas penjaga gawang? Wah penjaga gawang berjaga-jaga saudara. Matanya awas ya, lihat bola kemana pergerakannya. Dia berjaga-jaga, jagain gawangnya. Itulah berjaga-jaga saudara. Tuhan berjaga-jaga untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi siapa yang bawa keluar itu? Ternyata Tuhan yang bawa keluar bangsa Mesir itu. Dari tanah Mesir. Dan malam itu juga, nah ini yang menarik saudara. Bukan cuma Tuhan yang berjaga-jaga. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel. Ronda Pak, ya. Bikin ronda mereka. Berjaga-jaga nggak tidur ya kan. Itulah berjaga-jaga. Bagi semua orang Israel turun temurun, ini artinya apa? Semua generasi, opa, oma, mami, papi, om, tante, anak-anak, cucu semua berjaga-jaga untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara, berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Artinya apa saudara? Artinya apa saudara? Semuanya, rencana, misi tadi, kekayaan semua yang sudah disediakan tadi, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Turun temurun, semua orang Israel. Ini melambangkan kita semua saudara. Amin saudara. Kita semua berjaga-jaga. Artinya apa? Jangan lupa. Itu arti berjaga-jaga. Ingat selalu. Turun temurun. Jangan hanya saya saja, sampai generasi anak cucu kita. Harus ingat. Jadi ini Tuhan tidak bertepuk sebelah tangan. Tuhan berjaga-jaga, Tuhan bekerja, memberkati saudara, menjawab doa saudara. Saudara juga jangan lupa, berjaga-jaga juga, berdoa juga, bekerja juga, melayani Tuhan juga. Dan melakukan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan pakai semua kekayaan yang kita punya ini untuk kemuliaan Tuhan kita. Amin saudara. Sorry, satu lagi. 1 Timotius masih ada ternyata satu ayat lagi. Terakhir. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan apa? Tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Apa maksudnya tak tentu nih? Gak pasti saudara. Seperti apa? Kekayaan. Saudara, kekayaan itu sendiri tidak tentu.
tidak pasti. Jadi jangan berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Tapi berharaplah kepada siapa? Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita sesuatu untuk saudara nikmati. Amin saudara. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Yaitu kehidupan kekal selama-lamanya. Itulah panggilan saudara. Jadi jangan berharap kepada sesuatu yang sementara. Saudara, tidak ada masalah dengan uangnya, tidak ada masalah dengan kekayaannya, tidak ada masalah dengan harta benda. Yang jadi masalah adalah sewaktu hatimu berharap kepada harta itu. Sewaktu hatimu melekat kepada harta itu yang tidak pasti itu. Disitulah firman Tuhan katakan kau pasti binasa nanti. Karena itu tidak bisa kau andalkan. Tapi hanya satu yang bisa kau andalkan. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sumber kekayaan itu sendiri. Sumber berkat saudara. Dialah yang bisa memberikan kekayaan itu. Jadi jangan berharap kepada kekayaannya. Tapi berharaplah kepada sang pemberi kekayaan itu sendiri. Amin saudara. Dan tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tujuannya adalah untuk saudara beribadah kepada Tuhan. Amin saudara.